Isu amandemen konstitusi kembali mencuat pasca bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi. Maksudnya PAN ditengarai untuk memuluskan jalan amandemen konstitusi. Berbagai spekulasi pun berkembang, diantaranya keinginan memperpanjang masa kekuasaan dengan dalih pandemi. Amandemen konstitusi ibarat membuka kotak Pandora, bisa membuka pintu bagi nafsu oligarki yang mengkhianati amanat reformasi. Lantas ada apa di balik keinginan amandemen konstitusi? Inilah satu meja The Forum, untung rugi amandemen konstitusi. Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana? Dengan bergabungnya anggota baru di koalisi parpol ini, ya, jika memang koalisi parpol ini pendukung Bapak Presiden Joko Widodo ingin melakukan perubahan atau amandemen konstitusi, pihak-pihak tertentu yang ingin menggolkan agenda penambahan masa jabatan 3 tahun ataupun misalnya menjadi 3 periode gitu. Sidang bersama MPR, DPR, DPD 16 Agustus 2021 menjadi momen resmi untuk menyosialisasikan gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketua MPR dan Ketua DPD sama-sama menyatakan pentingnya perubahan konstitusi. Tapi untuk siapa amandemen itu? Sejumlah narasumber telah hadir bersama saya di satu meja The Forum. Ada Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Bang Joni Plate. Malam, Pak Joni. Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam juga para narasumber, dan selamat malam. Oke, yang kedua ada Beni Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Selamat malam, Beni. Selamat malam, Mas Budiman. Ya. Pak Joni, selamat malam. Ibu ya, kemudian Bivitri, selamat malam. Ada pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Malam, Bib. Selamat malam. Dan semuanya. kemudian ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bung Burhan. Masih di mute kelihatannya, Mas Burhan. Malam, Mas Budiman. Malam. Oke, baik, sebelum saya memulai diskusi, kita coba simak terlebih dahulu ya sidang tahunan MPR 2021 dari pernyataannya Ketua MPR Bambang Susatyo. Mungkin bisa diputar terlebih dulu agar kita punya ingatan yang sama soal amandemen konstitusi itu. Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Maka sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang kita sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya pokok-pokok haluan negara atau PPHN dalam konstitusi kita. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan. Oke, saya pertama akan bertanya kepada Bivitri Susanti. Ketua MPR berpidato, Ketua DPD berpidato, Presiden Jokowi berpidato yang semangatnya sama soal kemungkinan adanya amandemen terbatas terhadap konstitusi. Apakah amandemen konstitusi sudah tinggal menunggu waktu, Bivitri? Iya, tentu saja menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu memang tidak ada andil seorang presiden. Tapi kalau pertanyaannya apakah tinggal menunggu waktu, saya kira bisa jadi begitu. Karena 4 pidato tadi itu kan menunjukkan keseriusan para petinggi negeri ini.
seperti saya katakan, mungkin dari Pak Jokowi sendiri tidak ada kalau amandemen konstitusi tidak membutuhkan persetujuan presiden, tapi kita lihat dia sebagai aktor politik yang sangat penting di negeri ini. Jadi kalau kita perhatikan, Mas Budiman, pasal 37 itu kan hanya membutuhkan sepertiga dari total jumlah anggota MPR. Jadi dari 711 orang itu saja yang nantinya harus menyetujui agenda dan kemudian bersidang. Bu Fitri, kalau tadi 3 pimpinan lembaga semuanya berpidato pada momen yang sama, ini sebuah kebetulan politik? Saya yakin sekali ini bukan kebetulan. Ya, jadi makanya kalau saya menyikapi hal ini secara sangat serius, karena begini yang saya khawatirkan adalah, dan kita semua harus khawatirkan adalah, mungkin nanti kita akan membicarakan lebih lanjut soal ini, tapi amandemen itu bukan sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan pada saat ini. Jadi misalnya tadi dikatakan ini sudah sekian belas tahun ya amandemen konstitusi harus dievaluasi. Bukan begitu cara berpikir mengenai konstitusi. Konstitusi itu berbeda dengan undang-undang. Undang-undang saja kita banyak sekali yang sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi cara berpikirnya jangan ini sudah ketuaan berarti harus diamandemen konstitusinya. Bukan seperti itu. Ini adalah hukum dasar kerangka bernegara kita yang tidak bisa sembarangan diamandemen tanpa ada momentum konstitusional, kita bisa gunakan istilah itu ya, biasanya mengikuti peristiwa besar. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Budiman tadi, saya kira ada 3 petinggi lembaga negara yang berpidato hal yang sama, itu bukan kebetulan, tapi sesuatu yang sudah dibicarakan sebelumnya. Dan kita lihat ada beberapa pertemuan, ada beberapa pertemuan kan sebelum itu, yang katanya juga sebenarnya membicarakan amandemen. Tapi gini, Bib, pertanyaan saya adalah, apa sih yang Anda khawatirkan kalau memang konstitusi itu diamandemen? Pertama, saya harus tekankan bahwa saya tidak anti amandemen ya, karena tentu saja konstitusi itu kan living constitution, harus mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, tapi biasanya yang namanya amandemen itu bila memang disebabkan ada kebutuhan konstitusional yang sangat-sangat penting, dan saya juga harus bottom up ya, ada keinginan yang dituangkan dalam bentuk amandemen. Seperti 99 2000 kan reformasi 98 diikuti oleh amandemen. Nah, sekarang kita tidak membicarakan itu sama sekali kan. Apalagi haluan negara. Saya kira kita lebih banyak mempersoalkan pandemi, kemudian juga kemiskinan, bahkan pembungkaman, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tidak ada yang artinya implementasi dari konstitusi saja itu masih banyak yang cukup kacau ya, orang membuat mural, membuat meme itu diburu dan lain sebagainya. Kita tidak membicarakan haluan negara. Tidak bisa tiba-tiba atas nama keinginan untuk menambah wewenang MPR untuk membuat haluan negara, maka konstitusinya diubah. Konstitusi ingat bukan undang-undang biasa. Baik, baik. Saya coba pindah ke orang-orang yang di luar partai politik. Burhanuddin Muhtadi. Secara politik, apa yang akan terjadi jika MPR melakukan amandemen konstitusi? Sebelum menjawab itu, Mas Budiman, kalau kita lihat preteksnya, memang secara politik memungkinkan terjadinya amandemen. Terutama kalau kita lihat selama 2 tahun terakhir, Presiden Jokowi adalah presiden paling kuat, bahkan kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Ini tesis saya. Saya dulu periode pertama sempat nulis di sebuah jurnal, Presiden Jokowi adalah weak presiden, tetapi periode kedua saya harus merevisi jurnal tersebut. Jadi kalau Anda lihat sekarang kekuatan Pak Jokowi setelah PAN bergabung itu 82%. Dan kalau dulu sampai sekarang presiden itu biasanya power sharing dengan partai pendukungnya. Yang membedakan presiden-presiden sebelum Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang adalah kontrol terhadap partai. Dulu partai yang mengontrol presiden. Sekarang presiden yang mengontrol partai. Jadi ini yang membedakan dengan teori klasik dan Slater tentang kartel politik. Di Presiden Jokowi dalam 2 tahun terakhir banyak agendanya yang mulus. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu, di mana partai pendukungnya awalnya menginginkan revisi. Kemudian terakhir adalah Perpu terkait dengan stabilitas keuangan menghadapi COVID. Jadi nyaris tidak ada proposal kebijakan pemerintah yang tidak lolos. Semuanya lolos.
Nah, cuma masalahnya kaitkan dengan amandemen adalah kepentingan partai koalisi itu berbeda-beda satu sama lain. Oke. Jadi tidak sama antara Nasdem dengan PD Perjuangan, dengan Golkar, dengan Gerindra. Dalam soal PPHN itu inisiatif PD Perjuangan. Sangat kelihatan. Tetapi Golkar, Nasdem berbeda. Ya. Kemudian soal 3 periode, masing-masing juga punya kepentingan subjektif yang berbeda. Oke. Misalnya Gerindra dengan Golkar pasti kan punya kepentingan subjektif agar ketua umumnya yang maju di 2024. Kalau kemudian memberikan tiket sekali lagi buat Pak Jokowi, tentu menguntungkan buat Pak Jokowi atau partai yang mungkin tidak memiliki calon. Tetapi buat partai seperti Golkar dan Gerindra atau bahkan PD Perjuangan, belum tentu itu menguntungkan. Jadi pada titik ini saya melihat soal amandemen ini itu adalah bukan koalisi versus oposisi, tetapi koalisi versus koalisi. Koalisi versus koalisi. Gimana maksudnya? Jadi kalau kita lihat dinamika di dalam koalisi yang lebih menentukan, apakah akhirnya amandemen ini gol atau tidak? Nah kalau ini di luar dari urusan publik ya, kalau kita tanya ke publik kan berbeda-beda tuh. Kalau soal dibawa ke MPR, proses pemilihan 95% menolak. Tapi kalau ditanyakan soal 3 periode, itu lain lagi hasilnya. Sebagian besar menolak, tetapi ketika nama Pak Jokowi dimasukkan dalam simulasi SMRC, ada beberapa responden yang memiliki sikap partisan terhadap Pak Jokowi berubah iman konstitusinya, menurut survei SMRC. Oke, baik, Bung Burhan, saya harus mengkonfirmasi kepada Sekjen Partai Nasdem, Bung Joni Plate. Jadi betul ini, sebetulnya yang sedang dibicarakan sekarang antar koalisi, kepentingannya berbeda-beda yang belum satu sehingga amandemen konstitusi belum mulus gitu ya? Baik Mas Budiman, yang pertama ya kita harus sama dulu sepakat. Amandemen konstitusi, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hal yang tidak dibolehkan. Boleh kok. Sepakat. Ya. Yang kedua, proses politik amandemen Undang-Undang Dasar seperti Bu Bivitri sampaikan berbeda dengan undang-undang. Nah, proses politik amandemen konstitusi itu bukan proses hukum belaka, itu proses politik. Dan proses politik itu presiden tidak mengambil bagian di situ. Tetapi partai politik melalui fraksi-fraksinya di MPR, ada 10 fraksi di MPR, termasuk salah satunya adalah fraksi Dewan Perwakilan Daerah. Itu satu fraksi aja. Ya. Sehingga ya maka kita perlu tanya gagasan-gagasan amandemen ini menjadi gagasan yang sudah dimusyawarahkan belum di tingkat MPR. Nah, kalau Ketua MPR berpidato gimana Bung Plate? Ya. Ketua MPR berpidato bahwa ini menjadi perubahan terbatas soal PPHN? Nah itu dulu ya. Ada nggak? Dan saya sudah melakukan konfirmasi bahwa belum ada itu permusyawaratan terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar di MPR. Artinya? Itu satu. Yang kedua adalah ada nggak kebutuhan amandemen itu saat ini? Ya saat ini kebutuhan bangsa, kebutuhan negara dan kebutuhan rakyat adalah menyelesaikan masalah COVID. Sehingga kebutuhan koalisi dan presiden saat ini yang utama dan terutama menyelesaikan COVID. Namun demikian, apabila dilakukan amandemen, maka amandemen itu harus menjawab kebutuhan negara dan kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Ya, kalau kebutuhan rakyat kita harus tanya dulu apa yang menjadi kebutuhan rakyat, konsultasi rakyat ini perlu. Jika tidak, maka amandemen itu baseless. Ya. Baseless dan dia elitis tidak ya. boleh tidak boleh proses politik itu adalah proses politik elitis. Dia harus selalu ya menjadi kanal dari kepentingan rakyat karena ini hukum dasar. Ya, itu sikapnya Nasdem. Baik, Bung Beni. Bung Beni, kalau Anda baca, Anda lihat, dengar dari pidato Ketua MPR, Ketua DPD dan Presiden, Anda baca bahwa ini juga amandemen tinggal menunggu waktu aja gitu, Ben? Ya, saya waktu itu kan datang Pak Budiman tanggal 16 itu ya menghadiri sidang MPR itu, dan saya sangat kaget ketika Ketua MPR menyampaikan pidato bahwa seolah-olah MPR sudah memutuskan melakukan amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya untuk menambah kewenangan MPR untuk menyusun PPHN atau GBHN itu. Dan pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dalam pidatonya, demikian juga Ketua DPD. Sehingga bagi saya itu silakan saja, tetapi saya tegaskan pada saat itu bahwa Ketua Majelis itu menurut saya telah melakukan kebohongan kepada publik, ya. Mengapa saya sampaikan itu, menyatakan itu sebagai kebohongan? Sebab kami di MPR sama sekali belum memutuskan untuk dilakukan amandemen terbatas, khususnya untuk memasukkan pasal tentang GBHN atau PPHN di dalam konstitusi dengan mengubah pasal tentang kewenangan majelis. Sama sekali belum. Saya ini kan Pak Budiman, pimpinan Badan Pengkajian di MPR itu. Sehingga saya tahu persis. Pada saat ini kami ditugaskan oleh pimpinan majelis untuk melakukan pengkajian soal ini. Kami masih menyusun kontennya PPHN ini. Kami masih debat soal bentuk hukumnya PPHN ini. Semua sepakat PPHN. Tetapi belum ada kesepakatan mengenai bentuk hukumnya. Kami misalnya dan beberapa partai politik menghendaki PPHN itu cukup diatur di dalam undang-undang. Tidak usah di dalam konstitusi dengan mengubah kewenangan majelis. Mengapa? Kalau nanti kewenangan majelis kita ubah dan dicantumkan dalam konstitusi dengan membuat amandemen, maka akan banyak sekali pasal yang ikut berubah. Dan ini sangat berbahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya kecurigaan yang sangat kuat. Tujuan amandemen ini sebetulnya bukan semata-mata soal PPHN, tapi ada agenda lain. Apa itu? Di luar. Ya, agenda itu ada kepentingan politik untuk menambah kekuasaan. Menambah kekuasaan? Untuk menambah masa jabatan kekuasaan. Menambah masa jabatan? Untuk ya bisa, misalnya soal tambah 3 periode jabatan presiden, menunda pemilu, menunda pilpres sampai 2027. Ini kan kepentingan atas nama rakyat. Tapi sebetulnya atas nama saya akan konfirmasi kepada Sekjen Nasdem yang ikut bertemu di istana bersama Presiden Jokowi, apakah betul ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 2027, pemilunya ditunda atau seperti apa. Tapi jawaban Bung Plate setelah jeda berikut ini.